Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke para sahabat Leslar, untuk kabar pertama ada unggahan dari pagi-pagi ambiar ya. Detik-detik asisten Ioni, ini Mbak Pepi di skakmat oleh Ruben Onsu. Netizen sampai bilang cuma asisten tapi belagunya. Jangan sampai ya Mbak ngompor-ngomporin, dan pastinya si Mbak baju hijau ini katanya sakit hati guys karena perlakuan Lesti. Perasaan Lesti Kejora nggak pernah speak up apapun, nggak pernah memberikan tanggapan apapun, kok dia yang sakit hati? Aneh kan? Kemudian ketika mereka diundang di acara-acara TV, kemudian podcast, ini selalu menyudutkan Lesti Kejora. Padahal Lesti Kejora sendiri belum pernah speak up apapun ya. Sampai Bang Dery Saputra Regar, mantan manajer dari Rizky Bilar, buka suara guys ketika diwawancara ya. Mengenai Lesti dan Rizky Bilar nih yang lagi viral, kayak mana nih tanggapannya untuk Mas Dery? Di sini gue cuma bisa berharap ya masalah ini segera selesai, karena menurut Bang Dery Saputra Regar ini tuh masalah yang tidak seharusnya tidak diperbesar-besarkan ya. Bentang-bentang ada media sosial, semuanya dikoar-koar. Sebenarnya kalau untuk masalah ini itu harus ada mediasi, kata Bang Dery. Kan Lesti Kejora ada manajernya, ada kuasa hukumnya. Menurut saya Lesti Kejora tidak perlu klarifikasi karena memang ada lawyernya, ada manajernya, mereka yang bisa mengatasi hal itu ya. Kemudian di sini juga udah jelas kok Lesti Kejora ya masalahnya. Kemudian kenapa diperbesarkan ya, sampai naik juga tuh beritanya, sampai dilaporin ke Polda lah segala macam, dicecer 33 pertanyaan dan lain sebagainya. Pokoknya saya sebagai warga negara Indonesia pastinya kalau mendengar ini itu pasti banyak yang nggak mau nyanyi lagi. Mungkin banyak tuh katanya orang yang jadi pelawak, jadi MasterChef aja deh, yang nggak ada yang nggak ada dimintain royalti katanya. Dan seharusnya pihak sana tuh bersyukur lagu-lagunya booming ya. Dan juga untuk skandal hak cipta, Lesti Kejora sendiri kan tidak pernah mengcover, apalagi mengunggah di YouTube pribadinya. Itu kalau menurut aku sih kesalahan-kesalahan dari oknum yang menyebarluaskan video dari Lesti Kejora. Bahkan Lesti Kejora sendiri aja tidak tahu ya bahwa video Lesti Kejora saat manggung, saat off air itu diunggah di channel YouTube. Kemudian kalau dari melihat dari masalah ini, yang pertama dari pihak sana nggak boleh koar-koar ya, nggak boleh, apalagi tuh asistennya Bang Yede nggak boleh mengompor-ngompori. Kalau bisa ada yang menengahi atau mediasi ya, karena memang masalah ini masalah yang begitu secara kekeluargaan bisa sih ya, nggak perlu sampai ke polisi, nggak sampai perlu ke media sosial gitu ya. Dan si pihak sana juga katanya bilang udah ke rumah Lesti tapi nggak ditanggepin. Ya kayak mana orang-orang yang nggak ada kok ya, Lesti Kejoranya kan nggak ada, coba kontaknya kan ada, ya dikontak lah ya manajernya. Kemudian ya melalui prosedur lah ya. Sekarang kan artis banyak tuh manajer, dan sudah ada juga di bio Lesti Kejora nama manajernya, nama kontaknya. Kemudian untuk hak cipta kayak Vidi Aldiano juga, selain Lesti Kejora ada Vidi Aldiano yang memang notabene kena
pelanggaran hak cipta juga. Dan kita juga ya di sini memang beda permasalahan ya. Kalau Lesti Kejora itu disangkanya Lesti Kejora yang mengcover lagu tersebut kemudian diunggah di channel YouTube-nya Lesti dan tidak membayar royalti begitu ya. Kalau untuk Vidi Aldono mungkin kesalahan dari label atau manajernya kurang tahu juga, tapi didendanya mahal banget ya guys. Dan kita berharap ya untuk kasus Bunda Lesti Kejora ini segera selesai, dan menurut Mimin sih pihak sana kontak manajernya Lesti kemudian bisa ketemuan dan bisa kelar deh. Ya begitu ya kurang lebih. Sampai banyak loh para fans Lesti lovers, Leslar lovers, sampai aduh geram banget ya. Tidak hanya para fans, para netizen plus 62 juga, sampai ada beberapa pakar musik, pakar intelektual juga angkat bicara mengenai hal ini. Kalau bisa sih tidak perlu sampai sampai kepolisian ya. Ada mediasi, kemudian ada yang menengahi, kontak dulu manajernya, kemudian bisa ketemu secara baik-baik dan diomongkan secara baik-baik. Kemudian ada sebuah kalimat caption dari Bunda Yanti. Sebelum awak media bertanya sama Kak Dery, udah tahu arah pertanyaan dari Wawan Wiwin tentang Leslar ya. Ternyata Kak Dery juga gedek dan muak banget sama si baju ijo, dan setuju sekaligus membenarkan apa kata Koruben sama si baju hijau di acara tersebut. Di mana pernyataan si baju ijo mengenai Lesti yang membabi buta, meremehkan, menyinyir, menghina juga. Padahal kata Kak Dery si baju ijo tuh hanya seorang asisten, harusnya dirinya diem aja, jangan bertingkah dan banyak omong yang pada akhirnya fatal dan membuat si baju ijo diserang netizen dan fans Leslar karena udah salah alamat lagi. Menurut Kak Dery, tidak perlu Lesti klarifikasi karena silahkan pihak sana menghubungi manajemen atau manajer dan pengacara, karena di situ tempat pihak YD bertanya atau komunikasi. Kemudian juga ada unggahan dari para fans. Nah, yang belum paham dikasih paham dulu ya. Lesti tidak pernah mengcover lagu Cinta Bukanlah Kapal. Lesti hanya mencontohkan ke peserta yang menyanyikan lagu tersebut di lidah Indosiar. Kedua, Lesti tidak pernah mengcover lagu Bagai Ranting Yang Kering dan dipublish di YouTube pribadi Lesti saat menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering saat di acara hajatan. Itu sudah ada manajemennya. Yang ketiga, Lesti tidak pernah menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering saat kompetisi Dangdut Academy. Dia menyanyikan lagu tersebut setelah dia jadi juara dan diundang di hajatan ya. Kemudian Lesti Kejora nyanyi itu juga off air dan tidak dipublish di YouTube-nya. Lesti terkenal bukan karena lagu Bagai Ranting Kering, tapi lagu kemenangan yaitu Kejora. Dan saat itu banyak yang memanggil nama Lesti dengan sebutan Lesti Kejora. Sudah paham ya? Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.